ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. فيا أيها الناس اتقوا الله، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من الشوال فكأنما صام دهر كله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام, hari ini umat Islam merayakan hari kemenangan, merayakan hari falah, keberuntungan, karena telah menang melawan musuh yang paling kuat, musuh yang paling dahsyat. Itulah yang namanya nafsu. Maka Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali mengatakan, musuh yang paling kuat bukanlah kafir, musuh yang paling kuat bukanlah Yahudi, tapi musuh yang paling kuat adalah nafsu. Maka setelah balik daripada perang Uhud, ketika itu Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, kita akan kembali lagi kepada jihad yang lebih besar lagi, kata Rasulullah. Padahal sahabat mengatakan jihad sebelumnya itu jihad yang sudah paling besar. Sahabat semuanya kaget bertanya ke Rasulullah, "Ma hiya ya Rasulullah? Apa jihad yang lebih besar lagi daripada jihad yang sudah kita lakukan ini ya Rasulullah?" Kata baginda Nabi, musuhnya pun lebih dahsyat. Kata baginda, itulah melawan nafsu. Nafsu musuh yang terdahsyat, musuh nafsu yang paling susah untuk kita kalahkan. Makanya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Minhajul Abidin, beliau katakan kenapa nafsu itu musuh yang kuat. Pertama, asbabnya karena nafsu musuh dari luar, ketika musuh dari dalam. Ketika mengalahkan musuh dari dalam, itu sangat susah untuk mengalahkannya dibandingkan dengan musuh yang di luar. Kenapa? Karena yang kedua, kata Imam Ghazali, musuh itu bisa nampak dalam kasat mata, tapi nafsu musuh yang tak nampak, susah mengalahkannya. Sudah dia musuh yang tak nampak, kemudian ia musuh dari dalam. Maka oleh karena itu, alhamdulillah, kita dengan mengagungkan Allah dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita telah mengalahkan nafsu itu. Kita sudah menang, kita sudah falah, dan kita sudah mendapatkan keberuntungan itu pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi walaupun di dalam hadis, di dalam ayat sudah disebutkan orang-orang yang beruntung itu siapa saja mereka, maka setidaknya kita termasuk bagian daripada itu, karena kita telah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Pertama, mereka yang beruntung adalah mereka yang berpuasa, mereka yang mensucikan jiwa dan dosanya. Mereka sucikan dirinya, mereka sucikan dosa dan maksiatnya. Maka Ramadan adalah sayyidul syuhur. Ramadan adalah bulan penghulu segala bulan. Ramadan bulan ampunan. Maka celaka orang ketika dia mendapatkan Ramadan tapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu di dalam hadis Sunan At-Tirmidzi, Sayyidina Jabir ibni Abdullah meriwayatkan hadis, ya Rabbi, ketika Nabi naik mimbar, Nabi baca amin. Ketika terdengar oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau naik mimbar membaca amin? Padahal sebelumnya engkau tak membaca amin ya Rasulullah.
Jawaban Nabi ketika aku tadi menaiki kakiku di tangga yang pertama mimbar, Jibril datang kepadaku membaca doa, kata Rasulullah. Apa doa Jibril? Syaqiyul abd idza adraka ramadhana falam yaghfir zanbah. Celaka seorang hamba yang ketika ia mendapatkan Ramadan dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak inginkan Ramadan berlalu kemudian dosa kita masih ada berbekas, dosa kita masih ada yang tertinggal yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan bulan suci, suci jiwa, suci diri dengan zakat fitrah, dan suci harta dengan zakat mal. Maka Ramadan bulan kesucian seluruhnya, suci dosa, maksiat, taubat kepada Allah, suci diri dengan kita membayar zakat fitrah, suci harta dengan kita mengeluarkan zakat mal. Maka orang yang melaksanakan seluruh perintah Allah dalam Ramadan, kawaladathu ummuhu, dia bersih, dia suci seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika amin yang kedua yang dibaca oleh Nabi Muhammad, ja'ani Jibril, Jibril pun datang, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril berdoa. Apa doa Jibril? Syaqiyul abd, celaka seorang hamba, man idza adraka walidayhi wa lam yubirruhuma wa lam yadkhalhumal jannah. Celaka seorang hamba yang ketika ia mendapati ibu bapaknya dalam keadaan hidup, tapi dia tidak bisa berbakti kepada ibu bapaknya. Maka orang ini takkan menang dia pada hari ini. Orang ini tidak akan mendapatkan keberuntungan pada hari ini ketika ia menyia-nyiakan ibu bapaknya. Ibu bapak wali yang paling karamat di dunia ini. Ibu bapak letaknya redha Allah padanya. Ibu bapak letak murka Allah pada ibu bapak. Ketika sukhtallah sukhtal walidain, Allah akan redha kepada seseorang itu jika ibu bapaknya redha. Allah akan murka kepada seorang itu ketika ibu bapaknya pun murka. Hadis sudah menjadikan pelajaran kepada kita. Siapa hendaknya Alqamah, sahabat yang taat, sahabat yang saleh. Bahkan Imam Dalilul Falihin Al-Syekh Ilan As-Sidqi Al-Azhari mengatakan dalam Riyadhus Salihin, syarah daripada Riyadhus Salihin, bahawa Alqamah rajulun salih. Alqamah ini laki-laki yang baik, laki-laki yang taat, tahajud tak pernah tinggal, duha tak pernah tinggal, sedekah banyak, haji dan umrah tiap tahun. Tapi ternyata Alqamah susah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Berat. Ketika Alqamah sakratul maut, didatangi oleh Nabi, ditalkinkan oleh Nabi dengan kalimat tahlil La ilaha illallah. Ditalkinkan oleh Nabi, susah Alqamah mengucapkan La ilaha illallah, padahal orang saleh. Tapi karena tersinggung wali yang paling keramat, yaitu ibunya, datang Nabi, kami katakan alhumuhu hashun. Ibunya masih hidupkah? Kata Rasulullah, masih ya Rasulullah. Bawa aku ke tempat ibunya, kata baginda Nabi SAW. Alqamah sedang sakratul maut di rumahnya. Nabi pun mendatangi ibunya. Ya Umma Alqamah, ya ibu Alqamah. Ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Kata baginda Nabi, apa kesalahan Alqamah bu kepada engkau bu? Kata sang ibu, tidak ada ya Rasulullah. Ibu tetap membela sang anak. Alqamah rajulun salih. Alqamah itu laki-laki yang baik ya Rasulullah. Taat ibadahnya, sedekahnya banyak, hafal Quran, banyak ibadah kebaikan-kebaikan Alqamah. Alqamah ini laki-laki yang baik ya Rasulullah. Kata baginda Nabi, pasti ada sesuatu yang membuat hati ibu tersinggung bu. Kata Nabi kepada ibu Alqamah, mabalukum ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Ada apa yang terjadi pada Alqamah ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, Alqamah sedang sakratul maut ya ibu. Kata Nabi, Alqamah sedang sakratul maut. Susah Alqamah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Biasanya Alqamah ni orang saleh, takkan mungkin ia lupa dan berat mengucapkan La ilaha illallah.
Sang ibu pun menangis. Kata sang ibu, ya Rasulullah, dia pernah membuat aku tersinggung ya Rasulullah. Kapan bu? Kata baginda Nabi. Ia membeli 2 helai baju, 2 pakaian. Dan 2 pakaian itu untuk aku dan untuk istrinya. Tapi ia menyuruh memilih terlebih dahulu akan istrinya. Di situ saja aku tersinggung ya Rasulullah. Aku sedih karena aku yang melahirkannya, aku yang membesarkannya. Kenapa dia memilih mendahulukan istrinya memilih baju itu dibandingkan aku ya Rasulullah? Bayangkan, cuman asbab itu saja tersinggung wali karamat, tersinggung ibu bapa kita, ternyata susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka oleh karena itu, ibu bapa yang masih hidup, jadikan ia orang yang paling mulia di dunia ini. Allah katakan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Menyembah Allah, setelah itu berbuat baik kepada ibu bapa kita. Ayuhal ahibbatul kiram, ibu bapa adalah orang yang paling mulia. Bahkan dikatakan oleh para ahlul hukama, "Lau kana yajuzu ta'abbud siwallah la ta'abbadna ila walidayh." Kalau seandainya boleh menyembah kepada selain daripada Allah, manusia akan diperintahkan untuk menyembah kepada ibu bapaknya. Maka oleh karena itu, yang masih hidup ibu bapa kita, cari keredaannya, datangi dia. Bayangkan di dalam hadis Nabi katakan, man rafa'al yadayhi, dalam lubabul hadis, man rafa'al yadayhi ila abawayh, siapa yang mengangkat suaranya, bukan suara saja, tangannya kepada ibu bapaknya, bukan ia pukul, sekadar mengangkat tangan saja kepada ibu bapa, kata baginda Nabi SAW, qata'ahu Allahu yawmal qiyamah, dia akan Allah potong tangannya di yaumil qiyamah. Begitulah mulianya ibu bapa kita. Maka yang masih hidup ibu bapa datangi, yang sudah meninggal dunia ziarahi kuburnya, bacakan ayat-ayat Al-Quran, bacakan salawat Nabi, doakan, ya Allah ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah, ampuni ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Kami bersaksi ibu bapa kami adalah orang yang baik. Kumpulkanlah ibu bapa kami dengan orang-orang yang baik ya Allah. Doa dari sang anak lah yang akan diminta. Orang tua hari ini yang sudah meninggal dunia takkan minta harta, takkan minta sesuatu daripada kita, tapi dia akan minta doa kepada kita. Maka disebutkan oleh para ulama, salah satu doa yang tidak akan Allah kabulkan adalah doa yang di dalamnya tidak menyebut nama Nabi, kemudian tidak menyebut nama ibu bapaknya. Maksudnya, ia lupa mendoakan ibu bapaknya. Maka doakan ibu bapak kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Apalagi di hari yang suci ini, dipenuh dengan kemuliaan ini, takbir berkumandang, pasti kita ingat dengan orang tua kita, pasti kita ingat dengan orang-orang tua kita yang telah berlalu, yang telah berlahulu dan melewati kita. Maka doakanlah ia, ya Allah ampuni ya Allah dosa ibu bapa kami, kumpulkan ibu bapa kami dengan orang-orang yang terbaik di sisimu ya Allah, dan janganlah engkau azab kedua ibu bapa kami ya Rabb. Hari ini hari 1 Syawal, juga orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang tak terlewatkan adalah subyan wal aitam, anak-anak dan anak yatim. Hari ini adalah hari rayanya anak-anak, Miladus Sa'id, hari keberuntungan dan kesenangan bagi anak-anak. Maka jangan kita salah faham, anak-anak yang dapat THR, anak-anak yang dapat salam tempel daripada orang, bukan mengajarkan anak untuk mengemis, tidak. Syariat membolehkan itu. Kenapa? Hari ini adalah hari kesenangan mereka. Idkhalus surur, memasukkan rasa kesenangan kepada mereka, itu bagian daripada ibadah. Imam Ahmad ibn al-Hanbal, siapa yang tak kenal dengan Imam Ahmad? Ulama yang hafal hadisnya 1 juta hadis. Bahkan kitab hadis yang paling tebal di dunia hari ini adalah kitab beliau, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal menyiapkan THR untuk anak-anak pada 1 Syawal, itu kira-kira 4.000 dinar, atau kita uangkan sekitar 2 miliar rupiah. Ini cukup sebagai dalil. Kita bukan mengajarkan anak-anak mengemis, tidak.
Kita tidak mengajarkan anak meminta-minta, tidak. Tapi ini adalah hari kebahagiaan mereka. Ini adalah hari keberuntungan mereka. Satu kali dalam satu tahun, tak ada masalahnya. Dengan itu mereka gembira. Dengan itu mereka takbir di masjid. Sebelumnya mereka meramaikan dengan tadarusnya. Maka alangkah eloknya jugalah kita untuk menghargai dan menghormati mereka. Wal aitam, anak yatim. Pandanglah mereka hari ini. Lihatlah mereka anak-anak yatim. Wa ammal yatima fala taqhar. Anak-anak yatim jangan engkau bentak, kata Allah. Anak-anak yatim jangan engkau sia-siakan. Paku dunia aitam. Nabi katakan ana ma'al yatim kamitsli hadza. Aku bersama anak yatim seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yatim, orang yang bukan tidak ada bapak dan ibu, tapi kita kaum muslimin adalah bapaknya. Kita kaum muslimin adalah ayahnya. Ketika anak kita bawa ke mall untuk berbelanja, jangan lupakan anak yatim sebelah rumah kita. Jangan sampai kita sia-siakan anak yatim di lingkungan kita. Ingat sebuah hikayat Nabi SAW ketika berkhutbah, Nabi nampak anak yatim yang menangis, memojok sendiri saja, padahal anak-anak yang lain riang, anak-anak yang lain bermain dengan mainannya. Tapi ada seorang anak yang dia menangis, dia menyandar begitu saja. Setelah selesai Nabi khutbah, Nabi datangi sang anak. Ya bunai, hai anak, kata Rasulullah, kenapa engkau menyendiri seperti ini? Kenapa engkau tidak menghibur diri seperti teman-temanmu? Mereka bermain dengan mainannya. Mereka menyenangkan diri mereka. Kenapa? Ada apa dengan engkau, nak? Kata baginda Nabi kepada anak. Anak tadi menjawab, ya Rasulullah, anna abi qad tuwfiya. Ibuku, bapakku meninggal dunia, ya Rasulullah. Ayahku meninggal dunia, ya Rasulullah. Ketika ia berperang denganmu, ya Rasulullah. Sedangkan ibuku, dia menikah lagi, ya Rasulullah. Sedangkan aku punya beberapa orang adik, ya Rasulullah, yang akan aku jaga, ya Rasulullah. Bagaimana mungkin aku bisa bermain seperti mereka? Aku tak mampu untuk membeli mainan. Bagaimana mungkin aku bisa menghibur diriku sedangkan aku tak punya bapak seperti mereka, ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, Nabi bawa pulang ke rumah, Nabi tawarkan, maukah engkau aku sebagai kakekmu, kata Rasulullah. Wa Ali Abi Talib, dan Ali sebagai bapakmu. Wa Fatimah Az-Zahra umuk, dan Fatimah Zahra sebagai ibumu. Nabi pakaikan dengan pakaian yang baru. Nabi belikan dengan mainan yang baik. Kemudian Nabi biarkan ia untuk bergembira pada hari raya Aidil Fitri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ada satu lagi orang yang menang pada hari ini. Siapa mereka yang menang? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittatun min Syawal faka'annama shama dahri kullih. Ternyata kita dalam syariat tidak boleh pula langsung melepaskan nafsu begitu saja. Syariat masih ada menganjurkan kita untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shama ramadhana, siapa dia yang puasa di bulan Ramadan, kemudian ia lanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka ia sama dengan berpuasa selama 1 tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ini hukumnya sunnah, tapi bagi kita yang mampu, lebih elok kita mengambilnya. Karena kalau seandainya ada usia yang lebih panjang, mampu saja kita melaksanakan 6 hari di bulan Syawal ini setiap tahunnya, maka seakan-akan kita sedang orang yang melaksanakan puasa selama seumur hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata ahli hukama, laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukanlah bagi orang yang berpakaian baru, bukan juga bagi orang yang memakai sendal baru, peci baru, sarung baru. Walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Tapi hari raya itu bagi orang yang bertambah ketakwaannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah janjikan dengan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على أشرف الأعراب والعجام سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الناس اتقوا الله، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في البر والبحر الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدنا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم حرر مسجد الأقصى من اليهود يا رب العالمين. اللهم ألف قلوبنا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واهلك الكفرة والمبتدعة والرافضة والإرهابية والمشركين، ودمر أعدائك أعداء الدين، وألف بين قلوب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوا الله يعطيكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.